Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Nawawi Malam Madani wa Syekh Ibnu Hajar Asqalani wa jami iman fi hadzal masjid Masjidul Hikmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ikshif 'anil hujub an wujuhil ma'ani hatta nattali 'ala khafiyatil mushkilat wa hafadna min al-khata' wa dhalam fa anta muwaffiqun li amri wa anta 'alamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika la khalaqan fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata an ba'dil hukama ay atiba'il qulub. Jadi diriwayatkan dari ahli hikmah, yaitu orang yang mempunyai keahlian di dalam mengobati masalah hati atau masalah pikiran. Salah satu asya'a tufarrijul ghusoso. Jadi mereka mengatakan bahwa ada 3 perkara yang di situ dapat menghilangkan rasa susah di dalam hati. Jadi penyakit atau mungkin rasa gelisah, rasa susah di dalam hati, ini adalah hal yang di situ hampir dialami oleh semua orangan, baik dari kalangan bawah, menengah ke atas, atau bahkan orang awam sampai ulama sekalipun. Nah, para ahli hikmah di sini memberikan resep bahwa ketika seseorang itu tertimpa kesusahan di dalam hati, maka minimal dia melakukan salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama adalah zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala. Di sini Syekh Nawawi Banten mengatakan bi ayyi sighatin kana. Jadi dengan sigot apapun. Maksud zikir di sini adalah bisa diartikan zikir bil lisan, yaitu lesan kita ini atau bibir kita ini mengucapkan sesuatu yang sifatnya itu hal-hal yang entah memuji kepada Allah atau meminta ampunan kepada Allah, atau nanti bisa dengan mengucapkan hauqalah, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah atau tiada kekuatan selain ditentukan oleh Allah. Bi ayyi sighatin kana, tidak ada batasan tertentu. Jadi setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, setelah kita melaksanakan kewajiban, sebenarnya gini, ada kesunahan zikir. Salah satunya zikir bilisan tadi, dan zikir itu juga bisa bil qalbi. Jadi ketika panjenengan ini masuk ke dalam tempat, khususnya tempat-tempat yang di situ ketika mengucapkan zikir dengan lisan itu saru, misal panjenengan ini di jamban atau di WC, untuk mengucapkan zikir dengan lisan itu mboten sae, karena mengucapkan zikir di tempat-tempat yang di situ tidak baik, sebagaimana di jamban atau di tempat kencing, maka hukumnya makruh, bahkan haram. Maka pada saat itu zikir ini bisa digerakkan di dalam hati. Nah, ini dikenal dengan istilah zikir bil qalbi. Bahkan para ulama ini mengatakan bahwa sebenarnya yang lebih baik daripada zikir bil lisan itu adalah zikir bil qalbi.
Karena zikir itu kan ingat, maknanya itu kan ingat kepada Allah. Jadi ketika orang itu mungkin atau berada di sebuah tempat yang tidak bisa, atau dia itu tidak bisa untuk zikir dengan lisan, hanya bisa dengan zikir qalbi, ya maka dia zikir dengan qalbi. Semisal Anda mempunyai wazifah, semisal senang membaca sholawat, maka sholawat itu bisa diucapkan di dalam hati. Kenapa? Karena ya itu tadi, zikir bil qalbi itu lebih menghantarkan kepada tujuan dari zikir itu sendiri, yaitu ingat kepada Allah. Akan tetapi ketika tidak bisa zikir dengan qalbi, minimal jangan sampai kosong dari zikir. Minimal kosong atau minimal zikir dengan lisan. Terus ngoten. Kalau nanti tidak bisa zikir dengan lisan atau qalbi, minimal ya zikir bil jawarih. Zikir bil jawarih itu adalah seorang zikir dengan perantara melakukan aktivitas tubuh. Jadi kita ini menolong orang sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menitipkan kelebihan kepada kita. Sehingga ketika kita membantu seorang, kita ini ingat kepada Allah. Ini termasuk bagian dari zikir bil jawarih. Terus ngono. Di sini Mbah Nawawi Batul mengatakan bi ayyi sighatin kanat, berarti bisa dengan sigot apa saja. Ka'ayyakula kasiran, sebagaimana orang itu mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi artinya tiada Tuhan selain Allah dan tiada daya upaya kecuali atas izin Allah. Atau nanti dengan munajat. Munajat itu adalah sebuah lafaz seorang hamba itu seakan-akan berdialog kepada Tuhannya. Sebagaimana diungkapkan ya bisa kulli malhuf nadahu. Jadi ini artinya adalah wahai Allah yang memberikan pertolongan kepada setiap orang yang butuh pertolongannya Allah, yang mana hambanya ini selalu memanggil namanya Allah. Jadi dengan sehot atau dengan ungkapan yang mengesankan atau seakan-akan dia itu berdialog dengan Allah. Diungkapkan lagi waya iman bil kifayah liman atharahu ala dunyahu. Jadi wahai Tuhan yang mencukupi hambanya yang mau memprioritaskan urusan Tuhan mengalahkan urusan duniawinya. Nah, lafaz-lafaz ini cara panjenengan paham Pak. Paham secara bisa diingat-ingat secara hati, disebutkan secara lisan, dan ini namanya zikir. Jadi oleh karenanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa esensi dari zikir itu yang paling penting jane ucapan yang diungkapkan lewat mulut atau suatu yang dibatin di hati, yang menghantarkan kita kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana buah dari zikir itu nopo? Ketika kita itu ingat kepada Allah, sebagaimana dikatakan dalam hadis, anta Buddha ka'annaka tarahu. Jadi kita beribadah seakan-akan kita ini melihat Allah. Jadi bahasanya seakan-akan. Maksudnya seakan-akan itu nopo? Kita ini seakan-akan berhadapan. Jadi kalau kita punya perasaan semacam itu, ketika kita melakukan atau punya niatan untuk melakukan kemaksiatan atau kejahatan, niki suwe-suwe isi. Sama seperti ketika kita ini ingat kalau kita di depan manusia. Biasanya tengah ajeng menungso ini kan ajeng nglakoni maksiat kan wis sungkan, isin. Wis mbok wedine iku wedi engko dicap elek atau takut diomongkan begini dan begitu. Nah, kalau kita bisa menerapkan perasaan semacam ini di hadapan Allah, sehingga diistilahkan anta Buddha
ka'annaka tarahu. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Atau minimal ketika kita tidak bisa menghadirkan perasaan bahwa kita itu seakan-akan melihat Allah atau berhadapan dengan Allah, minimal Allah itu melihat kita. Nah, ini tujuan dari zikir itu nih. Sehingga di dalam hadis itu kan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah ditanya, wahai Nabi, Islam itu apa? Islam oleh Kanjeng Nabi dijawab bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa Ramadan, dan terakhir adalah haji kepada Baitullah. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat Jibril, sedangkan ihsan itu apa? Ini anta budaka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita melaksanakan ibadah atau sholat, zakat, atau puasa, atau haji, atau syahadat, kita tidak hanya menggugurkan kewajiban, tapi kita menghadirkan perasaan bahwa seakan-akan kita ini sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini faedahnya apa Pak? Kita tadi orang yang sholat sudah bisa mempunyai perasaan bahwa dia itu menghadap Tuhan yang menciptakan makhluk, sehingga dia itu sadar betul bahwa sholat itu adalah bukan sekedar kewajiban, tapi itu adalah penghadapan seorang hamba kepada Tuhannya, maka dia akan melaksanakan sholat itu dengan sesenang hati mungkin atau tidak ada perasaan berat. Soalnya saking bungae dikersane Allah saged madhep Gusti Allah. Terus ngoten. Ini faedahe zikir itu beribu. Sehingga kalau orang itu sudah merasakan faedahnya berzikir, maka ibadahnya itu akan enak. Dia tidur juga tenang, dia makan itu juga tenang. Terus ngoten. Mulane agama Islam itu juga memberikan tuntunan, artinya selain kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat, setiap kita beraktivitas itu juga ada bacaannya. Minimal dikatakan kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa amrun majzum. Jadi lek saged setiap atau akan melaksanakan perkara yang baik itu diawali dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ini zikir. Artinya saya mengawali aktivitas ini dengan menyebut asma Allah. Secara khusus seperti ketika kita akan makan, kita ini dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban nar. Iki gunane apa, Pak? Ngiling-ngiling kalau makanan itu nilainya itu besar. Maksudnya besar itu niki lho, nikmate Gusti Allah yang masih bisa kita konsumsi. Kadang niku kalau kita ini tidak ingat kalau ini adalah nikmat kepada Allah, maka hati kita itu sempit. Jadi didefinisikan nikmat itu sesuai keinginan kita. Cara dipikir-pikir, meskipun kita ini tidak tersampaikan cita-cita kita atau keinginan kita tidak terpenuhi, Gusti Allah itu tetap nguwahi awake dhewe panganan. Kemudian nguwahi atau memberikan kita ini fasilitas-fasilitas yang ada di dunia ini. Jadi gunanya zikir nih. Bahkan akan ke WC saja, Pak. Itu ada zikirnya juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan, baik setan itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Loh, kenapa kok disunahkan zikir semacam itu? Karena di tempat-tempat kotor itu tidak pernah dibuat sholat. Sehingga
kita ini disuruh sebagai etika bahwa kita ini selamat itu ya karena perantaranya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam berpakaian pun itu juga ada zikirnya. Alhamdulillahi kasani hadzal tsaub min ghairi haulin wala quwatin minni. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memakaikan baju atau memberi pakaian baju ini, memberikan kenikmatan baju ini tanpa adanya susah payah atau mungkin tanpa adanya berat, rasa berat. Ini sebenarnya sepele, tapi kalau bisa diamalkan rutin, insya Allah ketika orang itu paham maknanya, ini akan menghantarkan seorang itu betul-betul menjadi hambanya Gusti Allah. Yaitu apa? Ini ku anta hudaka annaka tarahu. Jadi beribadah seakan-akan orang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini juga maksud bahwa barang itu kan mubah. Seperti menggunakan pakaian itu kan mubah. Hukumnya jawaz. Itu bisa menjadi ibadah kalau kita sertai dengan zikir. Lanjutnya waliqa'u auliyai. Jadi hal yang kedua yang menyebabkan seorang itu hilang kesusahannya adalah bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mempunyai ilmu atau ulama atau orang yang mempunyai amal baik. Jadi orang itu kan dari sisi intelektual, pemahaman agama itu terbagi menjadi dua, ada orang alim, ada orang awam. Nah, dalam segi amalnya itu juga ada dua. Ada orang yang rajin untuk melakukan kebaikan sekaligus meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini namanya sholihin atau orang yang soleh. Ada orang yang tidak soleh, ini namanya orang fasik. Orang fasik ini nggih melakukan kebaikan tapi disertai sregep nglakoni maksiat. Utawa gak tahu nglarani wong tapi ya ora tahu salat. Nah niki mboten soleh. Atau bisa diasal dereng soleh. Nah, orang-orang yang di situ dianugerahi Allah, ketika dia itu berkomunikasi, bertemu dengan temannya, maka temannya itu sakit hilang kesusahannya itu adalah orang yang berilmu atau orang yang soleh. Mulane panjenengan itu sakit ngerasakan atau merasakan bahwa ketika bergaul dengan orang yang punya ilmu, kemudian juga orang yang soleh, itu mesti mempunyai hal yang tidak bisa dinalar. Minimal sesuatu yang sifatnya adalah menghilangkan kegalauan atau kesusahan kita. Cuman tiang Indonesia nih Pak, urusan nopo mawon itu nggih gua ambil percaya kalian jenenge barokah. Lah ini wis bukti nih. Sinten mawon, entah orangnya kaya, orangnya pinter, kadang niku lek dereng mampir tenggone tiyang yang kiai atau ulama kaya-kaya gambol. Semane zaman sakniki kan ngoten. Hampir semua tiyang sing nyalek itu mesti nyuwun berkah. Maksud saya ini bukan berarti kok mengatakan bahwasanya sing dijaluki niki mesti orang soleh, mesti orang napa iki jenenge ulama, dereng mesti. Wong kadang tiyang niku kan wonten sing salah jaluk barang atau orang yang di situ diminta itu kadang itu ya disangka baik padahal bukan. Tapi terlepas dari itu, inilah bukti bahwasanya salah satu hal yang menghilangkan kegalauan atau meringankan beban itu salah satunya adalah ketika kita bertemu dengan kekasihnya Allah. Yang ketiga adalah wakalamil hukama. Kalamil hukama itu ungkapannya ahli hikmah. Maksudnya adalah ungkapan-ungkapan yang dianggap hal yang bijak. Ya cara zaman saat ini ngene usum.
Apa maneh jenengan niku nyekel WA, nyekel FB. Niku rata-rata mesti kadang lek galau niku kan menuliskan kata-kata mutiara. Lah niku jenenge asline nggih kalam hikmah niku. Ini diakui atau tidak, manusia ini adalah selain orang yang punya hal yang bernilai logis, niku nggih butuh sing jenenge asupan hati nurani. Nah, mulane teng agama Islam niku wonten ilmu sing jenenge ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang dapat melemaskan, ya bahasane niku bahasane nggih melemaskan hati kita. Jadi ketika kita itu sudah paham halal haram sebuah perkara, tapi kadang kita itu berat untuk meninggalkan perkara haram, justru seneng ngelakoni maksiat. Atau kita itu dijak ibadah ini males. Kita dijak kewajiban ini anggur-angguran, maksudnya males-malesan. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari penyakit hati. Nah, dalam keadaan semacam ini, panjenengan itu mesti membutuhkan sejenenge suhu. Dia itu tidak mengajarkan halal haram, akan tapi dia itu mengajarkan bagaimana kita ini semangat untuk menjauhi perkara haram. Seperti yang dikatakan Imam Ghazali. Jadi ilmu tasawuf itu nggih perkara-perkara yang sifatnya nalar. Contohnya ngeten. Imam Ghazali itu menawarkan bahwa orang itu kalau ngebet nguber duniawi niku asline niku tiyang kumprung. Lah niku nek awake dhewe mikir secara pendek mesti gak terima. Wah, mosok aku kerja, mosok aku iki golek dhuwit diarani kumprung. Maksudnya mboten ngoten. Jadi orang yang orientasinya yang di situ menumpuk-numpuk duniawi sampai ngelalekne kewajiban, sampai menerjang keharaman. Padahal ketika dia ini hidup ini mesti meninggal, dan ketika meninggal itu pasti hartanya itu tidak dia bawa. Nah ini dikatakan tiang bukti dari kumpulan ini pun apa? Lek masalah dunia ini mesti disiapkan betul. Seharusnya untuk perjalanan yang lebih panjang, bahkan saking panjangnya itu tidak pernah kembali lagi. Maksudnya kan ketika kita di akhirat itu kan perjalanan terakhir, tidak akan pernah kembali ke dunia. Mestinya untuk menyiapkan perjalanan yang jauh itu persiapannya harus lebih lama atau lebih napa jenenge berat lagi mesti. Nanti panjenengane badhe napa iki jenenge ziarah misal, ngono kuwi wis persiapan. Kok pomo aku numpak bis tak tuku antimu. Gue lek pomo numpak bis aku tak tuku jaket, cegah kadang. Dan mestinya ketika kita menghadapi kematian, persiapannya harus lebih lama. Nah, ini bagian dari nalar sebenarnya. Ini bagian dari kalam hikmah. Wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu man la adabalahu la ilma lahu. Jadi barang siapa yang hidupnya itu tidak beretika, maka pengetahuannya itu tidak dianggap. Maksudnya bagaimana? Orang yang punya kapasitas pengetahuan kok hidupnya itu masih sama dengan orang yang tidak punya pengetahuan, maka seakan-akan walaupun dia punya ilmunya itu koyo-koyo gak ganggu. Contoh kecilnya ngeten, panjenengan ini akademisi S1, S2 atau S3, tapi panjenengan gaya ucapannya atau mungkin gaya hidupnya itu omongannya kasar sebenarnya, mesti dicap. Jadi renek bedane karo cah TK. Nek cah TK itu mencak-mencak, pengen-pengen miso-miso nih memper. Ya bukannya kalau ngomong saya itu memper, soalnya orang ngerti. Tapi kalau masih atau sudah akademisi misalnya atau tingkat tinggi di pesantren sudah ma'at ali kok sampai ucapannya itu tidak ada bedanya. Ya berarti koyo-koyo nggak punya ilmu tapi muspro. Maksudnya Hasan Basri ngoten. Yang kedua adalah waman la sobrolahu la dina lahu. Jadi barang siapa yang tidak punya sabar,
Jadi tidak tahan dengan ujian atau musibah, tidak tahan untuk merasakan beban berat meninggalkan kemaksiatan atau melakukan kewajiban, ya maka agama yang dianut ini koyo niku muspro. Tapi bukan berarti muspro tenan boten. Yang syahadat tok niku wis mending, Pak. Tapi kalau orang itu sudah beragama, sholatnya rajin, kemudian menunaikan zakat, menunaikan hajinya juga rajin, dalam merasakan kehidupan ini kok mboten enten bedane kalih tiyang tidak beragama. Lah niki aneh. Karena setiap kita ini sholat, setiap kita ini menunaikan zakat, piye-piye ini mesti abot. Abot itu lek zakat itu nggak abot ngetokne duit. Lek sholat itu abot mencurahkan waktu di saat kita ini sibuk. Ini sebenarnya kan sholat atau zakat itu kan latihan. Lo harus dilatih bagaimana cara meninggalkan maksiat, bagaimana cara melakukan kewajiban. Kok masih nggak punya sifat sabar? Dalam artian nggak ada bedanya dengan orang yang tidak beragama. Jadi kita kebacu. Koyok-koyok agamanya ini muspro. Waman lawari alahu la zulfalahu. Jadi barang siapa yang tidak mempunyai sifat wirai. Sifat wirai itu ngempet itu ya ora gampang mengkonsumsi atau melakukan suatu hal yang di situ belum jelas halal haramnya. Jadi sifatnya remeng-remeng. Maka orang tersebut ketika tidak mempunyai sifat ngempet atau wirai, maka tidak punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waruya ana rajulan min bani Israil kharaja ila talabil ilmi. Disebut wallahu alam bisawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.